If you got it, take. Halo partner Buntut Mong, pada video kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul American Sniper. Film ini dirilis pada tanggal 25 Desember 2014 di Amerika Serikat secara terbatas dan pada tanggal 16 Januari 2015 secara luas. Diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seorang penembak jitu paling mematikan yang bernama Chris Kyle, seorang US Army kebanggaan militer Amerika Serikat selama pertempuran di Timur Tengah. Mulanya, Chris berprofesi sebagai seorang koboi Rodion, namun akhirnya memutuskan bergabung dengan Navy SEAL. Chris selalu dikirim dalam misi di Timur Tengah dengan spesialis sebagai seorang sniper. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja, ini dia, American Sniper. Di awal film, kita diperlihatkan tentara Amerika yang sedang melakukan operasi militer, lalu terlihat seorang sniper sedang mengintai dan mengawasi konvoi pasukan dari atas gedung. Sniper itu bernama Chris Kyle. Di sini Chris bertugas sebagai sniper untuk mengawasi dan mengamankan pasukan marinir yang sedang melakukan pergerakan. Lalu, tidak lama, tiba-tiba terlihat seorang wanita dan anak kecil keluar dari sebuah rumah dan mendekati konvoi pasukan Chris. Curiga dengan wanita itu, dan benar saja ternyata wanita itu membawa granat RKG Rusia, lalu menyerahkan kepada anaknya untuk dilempar ke arah konvoi pasukan marinir. Chris selalu meninting anak tersebut, kemudian menarik pelatuk senapangnya dan adegan flashback ke masa lalu di saat dia masih kecil sedang berburu bersama ayahnya. Kemudian scene berpindah pada saat Chris dan adik, ibu, serta ayahnya sedang makan. Di sini ayahnya menasihati Chris dan adiknya bahwa jika dia tidak membesarkan orang yang lemah dan pengecut. Ayahnya mengatakan jika seorang mencoba melawanmu, kau mendapati izin ayah untuk menyelesaikannya. Jika itu wajar untuk dilakukan, maka kau akan tahu siapa dirimu dan apa tujuannya. Lalu scene berpindah pada Chris yang sudah dewasa. Dia berprofesi sebagai seorang koboi Rodion, dan dalam suatu pertandingan Chris berhasil memenangkannya. Lalu adegan berpindah pada saat Chris dan adiknya sedang menikmati minuman dan menonton televisi. Tiba-tiba Chris melihat berita penyerangan terhadap kedutaan Amerika Serikat di Timur Tengah oleh sekelompok teroris yang belum diketahui pasti apa penyebabnya. Lebih dari 80 orang tewas dan 1.700 orang terluka. Merasa terpanggil untuk melindungi negaranya, keesokan harinya Chris mendatangi pusat karir Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk mendaftarkan diri bergabung menjadi seorang anggota US Army. Atas saran Chief tersebut, atas dasar faktor umur dan bentuk tubuh Chris, dia disarankan untuk masuk pasukan khusus yaitu Navy SEAL. Dia kemudian diterima dan mulai latihan sebagai pasukan khusus Navy SEAL. Oh ya, sedikit informasi. Buat yang belum tahu, Navy SEAL merupakan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat dan disiapkan untuk melakukan operasi non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya. Setelah melewati beberapa pelatihan, kemudian mereka melepas lelah di sebuah bar. Di sini Chris bertemu dengan seorang wanita bernama Taya. Tidak terlalu sulit untuk mengencaninya, dan dengan sedikit drama romantis, pada umumnya dia berhasil mendapatkan Taya sebagai kekasihnya. Hidup terkadang selucu itu. Kenalan tanpa terencana, teleponan karena merasa nyaman, hingga nyaman berujung menjadi sebuah pasangan. Lalu scene berpindah memperlihatkan Chris sedang mengikuti latihan menembak sebagai seorang sniper. Dia melepaskan beberapa tembakan namun satu pun tidak mengenai target, sehingga ia ditegur oleh pelatihnya. Kemudian Chris menggeser teropongnya lalu membidik seekor ular dan tembakan tepat sasaran. Dia kemudian mengatakan dia lebih mahir menembak sasaran hidup yang membuat pelatihnya kagum.
Kemudian tanpa banyak lika-liku seperti drama romantis FTV Indonesia, Chris dan Taya melangsungkan pernikahan. Bertepatan dengan itu juga, dia mendapatkan perintah dari atasan militernya untuk turun ke dalam misi di Timur Tengah, tepatnya di negara Irak. Tur pertama dimulai. Mereka mendapat tugas operasi di Fallujah dan akan berhadapan dengan IQI. Bagi yang belum tahu IQI merupakan organisasi teroris paling radikal yang merupakan aktor utama dalam pemberontakan terhadap pemerintah Irak dan pasukan kedudukan asing. Chris dan beberapa sniper dari anggota NPC lainnya ditugaskan untuk menjaga dan memberi perlindungan terhadap marinir yang melakukan penyergapan menyusuri gedung-gedung. Lalu terlihat Chris sedang berbicara dengan temannya yang mengatakan bahwa musuh memiliki seorang sniper mematikan. Ia menembak kepala tentara Amerika dari jarak 450 meter. Namanya adalah Mustafa. Dia merupakan seorang atlet yang memenangkan Olimpiade menembak. Scene berpindah memperlihatkan Chris sedang mengintai dari atas gedung. Seperti pada scene awal film, dia melihat seorang wanita dan anak kecil yang mendekati konvoi pasukan. Wanita itu menyerahkan granat RKG Rusia kepada anak kecil itu dan melemparnya ke arah konvoi pasukan. Chris dengan cepat menembak anak tersebut yang menyebabkan anak itu tewas ketika wanita itu lalu berlari dan mencoba melempar kembali granat tersebut, namun Chris juga seketika menembaknya. Sebenarnya, Chris tidak sampai hati menembak anak dan wanita tersebut, tapi dia juga harus melaksanakan tugasnya untuk mengamankan pasukan marinir. Tidak lama kemudian terlihat sebuah mobil melaju kencang ke arah pasukan dan dengan sekali tembakan orang yang mengendari mobil tersebut tewas seketika. Chris terus melakukan tugasnya dan berhasil membunuh beberapa tentara musuh. Di sisi lain, terlihat sniper musuh yang bernama Mustafa juga berhasil menembak salah satu tentara Amerika. Lalu scene berlanjut memperlihatkan tentara Amerika yang sedang mengadakan pertemuan tentang misi yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sang komandan mengatakan target utama dalam misi kali ini adalah seorang militan Yordania yang sangat terlatih. Orang tersebut bernama Sargawi. Sargawi memiliki tentara bayaran AKA yang berjumlah 5.000 orang. Mereka tentara terlatih dan dibayar mahal. Misi utama mereka adalah menangkap Sargawi dan para letnannya hidup atau mati. Lalu mereka kemudian kembali melanjutkan misinya. Ketika sedang menyusuri sebuah rumah, mereka mendapati sebuah keluarga yang masih tinggal di rumah tersebut. Padahal daerah tersebut seharusnya sudah dikosongkan karena merupakan zona perang. Orang tersebut lalu diinterogasi dan dia mengatakan ada orang yang sangat jahat dan nekat. Mereka menyebutnya penjagal. Ia merupakan orang nomor 1 Sargawi. Lalu Chris menanyakan siapa itu penjagal. Namun dia tidak mau memberitahukan karena risikonya sangat berat. Dia juga meminta uang sebanyak $100.000 atau senilai 1,4 miliar. Karena terus didesak, akhirnya dia mengatakan nama asli penjagal itu, yaitu Amir Kalapanus. Setelah itu, mereka kemudian terus melakukan pencarian hingga pada suatu ketika dalam perjalanan mereka ditembaki oleh sniper musuh yang tak lain adalah Mustafa. Kemudian terlihat penjagal yang membawa seorang anak kecil dan dengan pedenya membunuh anak tersebut. Chris dan pasukannya bermaksud untuk menyelamatkan anak itu, namun terus ditembaki oleh sniper yang tidak diketahui dari mana posisinya. Chris sempat tertembak, namun beruntung pelurunya hanya menepis helmnya. Setelah membunuh anak tersebut, penjagal itu pun lalu mengatakan kepada orang-orang sekitar yang melihat kejadian itu, "Kau berbicara dengan mereka, kau mati bersama mereka," yang artinya tindakannya ini sebagai peringatan bagi orang-orang untuk tidak berhubungan dengan tentara Amerika. Lalu dia bersama anak buahnya pergi.
Scene lalu berpindah memperlihatkan para tentara yang telah kembali dari tugas pertama mereka. Terlihat Chris bertemu dengan istrinya yang sudah lama tidak berjumpa. Setelah beberapa hari di rumah, pada suatu ketika mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan istrinya. Setelah itu mereka pulang. Namun, dalam perjalanan, tiba-tiba istrinya ingin melahirkan. Mereka lalu kembali ke rumah sakit dan istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki pertama mereka. Setelah masa cuti selesai, Chris dikirim kembali ke Irak dalam misi yang sama seperti sebelumnya. Dalam perjalanan, Chris bertemu dengan adiknya yang ternyata juga dikirim dalam misi di Irak. Tampak adiknya sangat kelelahan dan sepertinya juga mengalami trauma dalam misinya. Dalam perjalanan menuju markas, komandannya mengatakan banyak petinggi yang keluar dan Chris sendiri kini menjadi orang paling dicari di Irak. Dan kepalanya dihargai $180 atau 2,5 miliar rupiah. Di markas, Chris membentuk tim baru reaksi cepat untuk memburu penjagal. Mereka kemudian melakukan misi pada malam hari dengan menyusuri setiap bangunan dan rumah yang berkemungkinan menjadi tempat persembunyian penjagal. Di salah satu rumah, mereka menemukan keluarga yang masih menempatinya. Mereka kemudian menginterogasi dan menanyakan tentang penjagal, namun mereka mengatakan tidak tahu dan tidak mengenalnya. Lalu pria yang merupakan kepala keluarga tersebut mengundang Chris dan teman-temannya untuk bergabung makan dalam acara Idul Adha. Secara tidak sengaja, Chris melihat ada memar di siku tangan pria itu yang membuat Chris menaruh curiga. Chris kemudian pergi ke belakang dan memeriksa ruangan di rumah itu. Kecurigaan Chris benar. Di salah satu ruangan, Chris menemukan banyak senjata, yang artinya pria ini merupakan salah satu anggota dari penjagal. Tanpa menunggu waktu lama, Chris lalu menuju ke meja makan dan menginterogasi pria itu. Chris memberi pilihan, pemerintah Irak akan menghukumnya atau dia memberitahukan keberadaan penjagal itu. Kemudian mereka pergi menuju ke sebuah rumah yang merupakan tempat persembunyian penjagal dan anak buahnya. Chris dan teman-temannya bersiap dalam posisi menyerang. Jadi bisa dikatakan pria ini dijadikan sebagai umpan. Lalu tampak seorang yang membuka pintu dan tanpa menunggu lama, orang itu langsung menembak. Bermaksud melakukan perlawanan, pria tadi juga ditembak mati. Lalu terjadilah baku tembak antara Chris bersama teman-temannya melawan anak buah penjagal. Walaupun kalah dalam jumlah, mereka berhasil melumpuhkan beberapa pasukan musuh dan berhasil menewaskan penjagal. Lalu terlihat seorang perempuan menelpon Mustafa. Si sniper mematikan tentang keberadaan si Chris. Tanpa lama-lama Mustafa langsung pergi memburu Chris, namun dia gagal karena Chris dan teman-temannya dengan cepat kembali ke markas. Scene lalu berpindah ke memperlihatkan Chris yang telah kembali dari misi keduanya. Tampak dia bersama istri dan seorang bayi yang merupakan anak kedua mereka. Istrinya tampak sedih karena terus ditinggalkan dan dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Chris di medan perang. Tur ketiga, Chris kembali melanjutkan misi sebelumnya. Ketika dalam perjalanan, terlihat mata-mata musuh mengawasi mereka dan menelpon seseorang yang tak lain adalah Mustafa, yang menjadi andalan musuh dalam pertempuran menghadapi tentara Amerika. Dengan senapan laras panjang, Dragunov sniper rifle buatan Rusia, dia langsung melakukan perburuan kepala Chris yang sangat mahal dan dalam perjalanan, Chris dan teman-temannya ditembaki tentara musuh. Dan ketika berada di sebuah bangunan, Beagles rekan Chris berhasil ditembak Mustafa di bagian wajahnya yang membuat dia terluka parah. Mereka lalu membawanya kembali ke markas untuk diselamatkan. Di markas sendiri, mereka berkumpul. Chris mengatakan tembakannya lebih dari 100 meter dan hanya satu penembak musuh yang bisa melakukan itu, yaitu Mustafa. Beagles merupakan seorang anggota SEAL pertama yang tertembak. Tidak terima dengan itu, salah satu teman Chris mengatakan mata dibalas mata dan mereka kembali ke pertempuran untuk memburu Mustafa. Ketika menyusuri lorong di sebuah bangunan, Mark yang merupakan salah satu anggota SEAL tertembak tewas di tempat.
Lalu terlihat Chris dalam pesawat dengan beberapa peti jenazah yang merupakan teman-temannya yang tewas di medan perang. Keesokan harinya, Chris dan istrinya menghadiri pemakaman para tentara yang gugur di medan perang. Lalu scene berpindah memperlihatkan Chris sedang menemui Biggles di rumah sakit. Biggles mengatakan penglihatannya hilang dan sebentar lagi wajahnya akan diperbaiki. Ia lalu mengatakan agar Chris tidak lagi kembali ke medan perang. Namun Chris mengatakan dia akan terus memburu para pemberontak dan membalas perbuatan mereka terhadap Biggles. Di rumah, tampak istri Chris tak ingin dia kembali lagi ke medan perang. Namun Chris berkata dia harus menuntaskan misinya. Tur keempat. Di markas, salah seorang temannya mengatakan bahwa beberapa anggota Navy SEAL yang lain tidak kembali ke dalam misi, serta dia juga mengatakan bahwa Biggles telah tewas dalam operasi perbaikan wajahnya. Chris merasa sangat terpukul dan kembali melanjutkan misinya. Terlihat dia sedang mengintai dari atas gedung. Lalu tiba-tiba terlihat seorang membawa RPG dan hendak menembak ke arah pasukan Amerika. Namun dengan cepat Chris melumpuhkannya. Lalu terlihat seorang anak berlari menghampiri RPG itu dan hendak menembaknya. Chris tidak ingin kejadian waktu itu saat dia menembak mati anak kecil. Di sini awal film terulang kembali. Dia terus mengingininding dan berharap anak tersebut tidak mengangkat RPG itu, karena jika sampai terjadi, sudah dipastikan anak tersebut akan tewas. Karena hanya itulah pilihannya. Namun beruntung, anak itu tidak jadi menembaknya. Lalu menjatuhkan RPG itu dan Chris pun lega. Dia tidak jadi menarik pelatuk senapangnya. Scene berpindah di markas. Komandannya mengatakan bahwa mereka akan ditugaskan untuk memburu sisa-sisa AKA. Mereka berlindung di balik-balik tembok di salah satu bangunan. Para insinyur yang membangun gedung itu telah ditembak mati oleh sniper yang tak lain adalah Mustafa. Mereka kemudian melanjutkan misinya. Kembali, tugas utama Chris adalah melakukan pengintaian serta mengamankan pasukan marinir dari atas gedung. Terlihat di bawah gedung ada banyak tentara yang sedang berjaga-jaga. Kemudian di sisi lain terlihat Mustafa yang sedang meninting lalu menembak mati seorang tentara Amerika dari arah timur. Chris mendengar tembakan itu lalu mengubah arah pengintaiannya yang salah karena dia tahu itu adalah ulah Mustafa yang menjadi target utamanya. Kali ini Chris dengan teropongnya melihat suatu jarak pada jarak 1900 meter dan itu adalah Mustafa. Temannya meminta untuk tidak melakukan tembakan karena sangat mustahil untuk dilakukan, serta musuh yang berada tepat di bawah mereka. Jika itu dilakukan, maka posisi mereka akan ketahuan dan akan menjadi sasaran empuk pasukan musuh. Lalu Chris memastikan bahwa targetnya benar dan mengonfirmasi ke markas untuk mengambil tindakan, dan untuk mengkonfirmasi ke markas mengatakan bahwa gugus reaksi cepat akan tiba dalam waktu 20 menit. Sementara di sisi lain terlihat Mustafa membidik pasukan yang sedang melakukan pergerakan. Salah satu adalah temannya. Lalu mengatakan, "Itu keputusanmu." Chris kemudian meninting senapangnya dengan tenang lalu menembakkan satu tembakan. Dan peluru tersebut tepat sasaran, yaitu mengenai kepala Mustafa. Mustafa pun tewas seketika. Namun masalah bertambah karena musuh mendengar suara tembakan dan mengetahui posisi mereka yang sangat terbuka. Lalu terjadilah sebuah tembakan yang sangat epik antara Chris dan teman-temannya melawan para tentara IKA.
Mereka hanya bisa bertahan di gedung itu karena tidak ada jalan keluar lain. Musuh berada di mana-mana, secara membabi buta menyerang Chris dan teman-temannya. Musuh terus berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak, sedangkan bantuan terjebak di 3 blok dari posisi mereka. Setelah cukup lama bertahan, mereka mulai kehabisan amunisi, lalu mengirim permintaan ke markas untuk meminta bantuan serangan udara. Dan mereka memberikan posisi kode koordinat kepada markas, yaitu posisi mereka, karena memang musuh berada tepat di bawah mereka. Markas mengutus helikopter untuk melakukan penembakan. Namun tembakan itu tidaklah cukup untuk menghentikan musuh yang terlihat begitu banyak. Terlihat badai pasir yang mulai datang, dan ada satu sisi yang aman untuk keluar. Mereka lalu memanfaatkan badai pasir itu untuk lari. Mereka akhirnya keluar dan menaiki mobil bantuan. Chris yang posisinya berada di belakang, kakinya sempat tertembak. Namun berkat bantuan teman-temannya, dia berhasil naik mobil dan selamat. Lalu scene berpindah memperlihatkan Chris yang sedang berada di sebuah bar menikmati minuman. Di rumah, terlihat Chris yang sedang merenung sambil menghadap ke arah televisi yang dalam posisi mati. Dan berlanjut ketika dalam sebuah acara keluarga, dia melihat seekor anjing yang sedang bergurau bersama anaknya, dan dalam seketika dia ingin memukul anjing itu, namun berhasil dihentikan oleh istrinya. Tampaknya Chris mengalami trauma terhadap kejadian-kejadian selama di pertempuran di medan peperangan. Dia kemudian menemui seorang dokter di rumah sakit veteran perang. Dokter itu lalu mengajak Chris menyusuri lorong di rumah sakit itu untuk melihat veteran perang yang cacat karena kehilangan beberapa anggota tubuh akibat pertempuran. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Chris sedang berada di rumah. Ia sedang bermain bersama anak dan istrinya. Setelah itu, dia kemudian mengatakan bahwa dia akan ke lapangan tembak bersama seorang veteran marinir atas permintaan ibu seorang tentara tersebut. Lalu terlihat di luar seseorang yang sedang menunggu Chris, dan bisa dipastikan itu adalah marinir yang dimaksud istri Chris, melihat dalam raut wajah curiga di balik pintu. Dan film pun selesai. Chris Kyle tewas di hari itu oleh veteran yang berusaha dia bantu. Berdasarkan fakta di pengadilan, didapatkan veteran tersebut dinyatakan bersalah karena telah membunuh Chris dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Hakim menilai Eddie Ray Roth sangat sadar ketika menembak Chris Kyle di sebuah lapangan tembak di Texas tahun 2013 lalu. Oh iya, sedikit informasi para partner Muntut Monk. Pangkat terakhir Chris Kyle adalah Chief Petty Officer atau sersan kepala. Dia memiliki rekor 60 kill menurut perhitungan resmi Pentagon. Tentunya rekornya jauh lebih banyak dari itu. Admin yakin, karena tidak seperti di dunia game ya para partner metode perhitungannya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di alur film berikutnya. Selalu bahagia dan tetap semangat.